pekerja. Partai Buruh Negara Sejahtera. Partai Buruh Menang, menang, menang. Partai Buruh nomor 6. Hari Raya Indonesia, mari bangkit bersama. Kita akan berbincang tentang Partai Buruh nomor urut 6 ya dia. Ya. Mungkin itu awal dari saya, nanti kita interview lebih lanjut. Pada kesempatan sore hari ini saya Bang Jung jadi host di sini akan berusaha menginterview salah satu kontestan pemilu dan kebetulan juga newcomer ya bagi partai di Indonesia, yaitu Partai Buruh. Selamat datang di studio, Pak. Selamat datang, Ya. selamat sore Bang Jung. Ya. Jadi Mungkin bisa diperkenalkan dulu dirinya. jadi sebelum berlanjut agenda pembicaraan, perkenalkan nama kami Gusti Ngurah Madi Radiase, asal kami dari Desa Bungkulan. Namun nama panggilan kami yang sering disapa di jalan di sosmed Haji Ngurah Gading. Iya, di Gading. Jadi Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam Bajikan. salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Jadi kami akan paparkan sejarah daripada Partai Buruh Ya. yang ada di Indonesia yang baru lahir. Semestinya sih bukan baru lahir kan begitu ya. Jadi ini mungkin dari tahun 2021 memang sudah ada Partai Buruh, namun tidak jalan, yang dirancang oleh Bapak Papahan Mukhtar Parpahan SMA. Jadi mungkin saya sedikit akan bicarakan sesuai dengan arahan daripada Bapak Presiden, Bapak Insinyur Haji Said Iqbal, dia sebagai Presiden Partai Buruh. Jadi Partai Buruh dideklarasikan pada tanggal 1 Mei 2005 di Pekanbaru Riau, yang merupakan kelanjutan daripada Partai Buruh Sosial Demokrat yang didirikan pada tanggal 1 Mei 2001 di Jakarta, serta merupakan kelanjutan daripada Partai Buruh dengan nomor keputusan Kemenkumham RI 10. Jadi organisasi dan tokoh pertama sendiri Partai Buruh adalah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau yang dimaksud SBSI dan Profesor Dr. Mukhtar Papahan SMA. Jabat. Oke, Aji Ngurah Gading selaku Ketua Partai Buruh di Kabupaten Buleleng. Tentunya kan masyarakat Buleleng pengen tahu nih, kira-kira apa asas, kemudian tujuan, kemudian platform perjuangan atau dasar perjuangan dari Partai Buruh yang ada di Indonesia seperti itu, Ji. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Baik pemirsa dimanapun berada, ini khususnya di Bali, kita menyampaikan asas Partai Buruh. Partai Buruh berasaskan dari Pancasila. Tujuan Partai Buruh dilahirkan untuk mewujudkan welfare society atau negara sejahtera. Ada 3 prinsip dari dalam program Partai Buruh. Utama dalam negara sejahtera, hal itu dilambangkan dalam logo Partai Buruh sebagai rumpun padi, yaitu 1. Kesatuan kesempatan dalam hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, dan pertanahan negara. Yang kedua, yang kita perlu ketahui masyarakat Indonesia, distribusi kekayaan secara adil dan merata. Jadi bagaimana mendistribusikan kepada masyarakat secara adil dan merata. Yang ketiga, tanggung jawab publik. Jadi bagaimana di dalam Partai Buruh itu mempertanggungjawabkan. Jadi mungkin Bang Zul, ya. Jadi dalam komponen di Partai Buruh ada 13 Ya. platform perjuangan Partai Buruh mewujudkan welfare society negara sejahtera bertuang dalam garis besar perjuangan partai yang disebut GBPP atau disebut 13 platform. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Lapangan kerja. 3. Pemberantasan korupsi. 4. Jaminan sosial, yaitu
jaminan kesehatan, jaminan dana pensiunan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pendidikan, jaminan rumah, jaminan air bersih, dan jaminan makanan untuk memperjuangkan kelas pekerja atau buruh kuli daki. Yang keenam, kedaulatan pangan dan reforma agraria. Yang keenam, upah layak. Jadi menurut saya sebagai ketua Exco Kabupaten Buleleng atau Exco Komite, akhir-akhir ini selama 3 tahun kami sebagai kelas pekerja atau teman-teman sebagai kelas pekerja selama 3 tahun ini belum ada kenaikan upah minimum. Belum ada ya? Belum ada. Bahkan itu sudah artinya disahkan, dikeluarkan oleh Kemendagri atau Kedisnakran. Seperti Buleleng contohnya, itu sudah diluangkan 2,7 UMK-nya atau UMP-nya. Nah sekarang sampai saat ini kita ada realisasi. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah maka daripada itu kami merasa terpanggil gitu loh. Artinya bagaimana caranya ke depan memperjuangkan para kelas buruh. Bukannya kelas buruh saja, baik petani, nelayan, kuli daki, pedagang, jamu gendong, dan lainnya, termasuk juga honorer. Bagi pegawai negeri honorer pun kami akan perjuangkan. Nah, kenapa kami serasa terpanggil dan bangkit untuk kelas pekerja? Karena selama ini kelas pekerja ini tidak ada yang memperhatikan, baik dari kalangan parlemen, begitu. Jadi sampai ke sini kalau saya boleh baca Pak ya, juga pemberdayaan bagi penyandang cacat atau disabilitas ya, yang selama ini masih kurang Pak ya. Iya. Bagi itu bentuk perjuangan daripada Partai Buruh gitu ya. Iya, betul, Bung Sif, ya. Bung Sif, ya. Jadi yang ketujuh, pajak yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kalau kita secara kupas, pajak ini yang dibayarkan oleh masyarakat, mungkin setiap tahun kita membayar pajak, namun hasil daripada pajak itu perlu kita juga kita ketahui, kita pahami realisasi daripada pajak itu kemana. Kita sebagai masyarakat juga perlu ketahui kan begitu ya Bung ya. Ya, Mungkin harus itu harus. Ya. Terus yang nomor 8, hubungan industrial, menolak sistem penggunaan tenaga kerja alih daya atau outsourcing, menolak sistem karyawan kontrak atau PKWT. Jadi mungkin teman-teman sepekerja kelas buruh kaum daki mungkin sudah artinya memahami seperti outsourcing. Ya, dari tahun berapa itu sudah dibentuk outsourcing sampai saat ini masih berjalan seperti itu. Nah inilah artinya merugikan para kelas pekerja seperti swasta, baik honorer. Nah itu yang artinya kita perlu akan perjuangkan. Jikalau nantinya Partai Buruh ada yang mewakili di parlemen, baik kabupaten, baik provinsi, sampai RRI itu. Kami saya lanjut Bung. Ya lanjut dah. Ini yang berkepanjangan tanpa batas, uang pesangon yang layak, jam kerjanya manusiawi, perlindungan upah baik, cuti haid, cuti hak melahirkan, untuk buruh perempuan kerja layak, hak istirahat, menolak mudah PHK, perlindungan. Nah, kadang-kadang ada juga yang namanya perusahaan arogan kan begitu ya. Nah karena ini dari Partai Buruh juga, bagi yang artinya pegawai kelas pekerja atau buruh harian atau buruh swasta, jikalau ada yang di PHK tanpa sebab, tanpa kronologis, kami pun akan turun walaupun belum menjadi parlemen. Kami akan siap turun. Hanya siap untuk menampung atau memperjuangkan ya, atau siap. juga sampai juga bisa mungkin mengadvokasi, mencarikan tenaga advokasi bagi buruh-buruh yang. Iya, betul. Jadi kami juga akan artinya menerima pengaduan-pengaduan daripada kelas pekerja, jikalau artinya dipecat tidak terasa terhormat kan begitu ya. Jadi kita akan jalankan seperti itu. Mungkin yang ke-9, lingkungan hidup, HAM dan masyarakat adat. Nah ini juga perlu kita ketahui perjuangan daripada
kelas pekerja Partai Buruh. Jadi jikalau ada lingkungan hidup, HAM dan masyarakat, kita akan perjuangkan. Kalau HAM itu tidak sesuai, ya tidak sesuai, kita akan perjuangkan. Karena itulah arahan daripada Bapak Presiden kita. Ya. Gitu. Mungkin yang 10 kita berlanjut, Bung ya. Pak Ketua Buruh Kabupaten Buleleng, Haji Murah Gading ya, panggilan kerennya beliau ini. Selanjutnya dari 13 platform tadi, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Kira-kira dalam di Buleleng ini konstituen Partai Buruh ke depan akan diperjuangkan atau direkrut dari kalangan mana saja Pak untuk konstituen Partai Buruh ini Pak? Konstituen Partai Buruh kelas pekerja, tulisan Partai Buruh dengan huruf besar dan berwarna putih melambangkan penegas identitas konstituen Partai Buruh, yaitu A. Buruh pabrik, B. Buruh kantor, C. Buruh perempuan, D. Buruh nelayan, buruh guru, buruh migran TKW, baik yang keluar negeri, kita juga akan perjuangkan. Tenaga kesehatan, pedagang pasar jamu, gendong, sayur mayur, PKL, pedagang asongan, tukang becak, pelaku UMKM, terus pelaku multilevel marketing, kelompok masyarakat miskin desa, miskin kota. Itu yang kita akan perjuangkan. Pencari kerja atau VERS, dalam kutip wartawan. Nah, ini juga kita akan perjuangkan. Ya, bagi teman-teman wartawan nih. Ya, itu. Sudah ada partai nih yang jelas-jelas memperjuangkan kita nanti. Lanjut Pak. Jadi guru swasta honorer, pekerja rumah tangga, pekerja maritim atau pelaut, nah ini nelayan, supir angkot, truk, bis, kendaraan darat, laut dan udara, pengemudi ojek komersial, ojek online atau ojol, dan taksi online, mahasiswa dan pelajar, olahragawan, anak band atau seniman, kaum cerdik, pandai, dan sarjana yang menginginkan asas negara sejahtera, pensiunan, PNS, TNI, Polri, dan swasta. Nah inilah konstituen Partai Buruh. Jadi kita akan perjuangkan. Jadi bahasa tidak usah muluk-muluk, sesuai dengan fakta dan data. Pada saat ini belum ada sih artinya yang memperjuangkan seperti apa yang sudah dicantumkan oleh konstituen Partai Buruh. Iya. Begitu Bung. Ya, ini mantap ya. Nanti bisa lebih lanjut, nanti mungkin ada kawan-kawan atau masyarakat yang lebih mengenal Partai Buruh, nanti bisa langsung berhubungan dengan Haji Murah Gading. Nanti nomor WA-nya di sini akan kami cantumkan di bawah, dan selanjutnya kita akan interview sedikit juga dengan sekretaris Ya. Jadi daripada Partai Buruh untuk nanti mungkin memaparkan tentang bagaimana progres Partai Buruh di Kabupaten Buleleng. Terima kasih Bapak Ketua. Selamat Terima kasih. sore Om Selamat Santi sore. Sandi Santiom. Oh. Di mana menghadirkan tadi Bapak Ketua Partai Buruh, sekarang ini Sekretaris Ketua Partai Buruh Kabupaten Buleleng. Selamat sore Pak. Selamat sore, Swastiastu, Bang. Pak. Swastiastu. Bapak bisa diperkenalkan tuh kepada masyarakat, mungkin siapa nama? Oke, Om Swastiastu. Assalamualaikum. Om, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gede Sukrama. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Ekso Kabupaten Buleleng untuk Partai Buruh. Kapan kemarin deklarasinya Partai Buruh ini? Yang ada di Buleleng khususnya. Gimana itu ceritanya? Partai Buruh ini hadir di Buleleng kisaran 1 tahun yang lalu. Kemudian karena ada pergantian pengurus, kami lebih efektifnya lagi 6 bulan yang lalu, sekitar bulan Juli kita ada di Buleleng. Ya, kita sudah melakukan banyak perjalanan, seperti dukungan awal untuk adanya Partai Buruh di Kabupaten Buleleng ini dengan
pengumpulan KTP untuk diverifikasi administrasi oleh KPU itu kita dapat kisaran 1.200 kita store di KPU, bahkan KPU sendiri yang membutuhkan hanya sebesar 827. Wow, berarti melebihi ini ya target ya. Melampaui ya. Kemudian pada tahapan verifikasi faktual ya, jadi kita mendapatkan 271 yang harus diverifikasi faktual. Astungkari. Semuanya berjalan lancar, tidak ada hambatan apapun dan verifikasi berjalan sehingga Partai Buruh yang ada di Bali Buleleng nomor 1 yang lolos. Ya, seperti itu. mantap. Iya. Ini awal yang baik ini ya. Iya. Nah, kedepannya kan tentunya partai ini mempunyai kader-kader terbaiknya, Pak. Iya. Target daripada Partai Buruh ini sendiri di beberapa dapil ya, atau semua dapil di Buleleng, atau memang punya target khusus? Artinya caleg itu menyebar atau bagaimana, Pak, untuk kedepannya? Oke. Rencana gitu. Iya, iya. Oke, terima kasih. Apalnya keinginan daripada KPU kan gitu ya, kemarin sosialisasi tentang pengembangan dapil, karena dapil terdahulu ada sekitar 8 dapil, kemudian dipecah rencana kan gitu ya. Akhirnya kami Partai Buruh sepakat untuk setiap satu kecamatan menjadi satu dapil. Karena apa sih tujuannya seperti itu? Biar murni. Jadi anggota legislatif yang mewakili dari kecamatan itu murni dari kecamatan tersebut gitu. Karena selama ini bisa jadi dari kecamatan lain untuk mewakili daripada kecamatan itu kan gitu ya. Kalau dapilnya itu digabung. Artinya nanti wakil rakyat yang ditempatkan Partai Buruh itu betul-betul mengetahui pokok permasalahan masyarakatnya karena dia berasal dari kecamatan tersebut. Ya, itu harapan kami. Akhirnya kami nanti calon-calon anggota legislatif itu kami akan sebar ke seluruh nanti kecamatan. Jadi yang sangat-sangat potensial, yang betul-betul memperjuangkan daripada apa yang menjadi kiat-kiat visi misi program Partai Buruh. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh ketua. Kalau seandainya dari kelas pekerja atau kemudian masyarakat yang ingin tahu lebih lanjut tentang Partai Buruh, siapa yang harus dihubungi nanti, Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Oke, terima kasih ya. Kalau ada keinginan seperti itu masyarakat nanti atau berjuang di legislatif nanti kan, nanti bisa datang ke sekretariat kami di Jalan Pulau Irian nomor 6 ya. Di sana ada sekretariat kami Partai Buruh, atau bisa juga menghubungi kami Sekretaris Eksio Kabupaten dan Astungkari alam ya, alam menyinari seperti itu, merestui baru Partai Buruh ini bisa muncul. Kita tidak usah lah ngomongin yang lain-lain itu. Selama ini buruh tidak ada yang memperjuangkan, ojek, buruh petani, nelayan, buruh kulit daki, nelayan, insan pers, tenaga kontrak. Buruh, Kelas pekerja, Partai Buruh, negara sejahtera. Partai Buruh, Menang. Partai Buruh, Kelas pekerja, Partai Buruh, negara sejahtera. Partai Buruh, Menang. Partai Buruh, nomor